Assalamualaikum, Ada Podcast kembali lagi bersama saya Ismi Nadila dalam program Ada Parlementaria yang selalu menghadirkan narasumber terpercaya. Tentunya kali ini kita akan berbincang santai dan sekaligus mengenal sosok mulai dari perjalanan karir hingga kiprah Bapak Muhammad Nuh sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. So stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Ada Podcast, Ada Parlementaria. Iya, siapa nih Mbak Ismi? Mbak Ismi. Oke. Serius apa nggak serius ngobrolnya? Serius. Kayaknya kita di sana aja. Ntar ya. Hai Ada Lovers, kali ini saya sudah ada di Perpustakaan DPRD Kabupaten Bekasi dan tentunya saya Ismi Nadila yang akan menemani kurang lebih selama 60 menit ke depan dengan perbincangan hangat bersama Bapak Muhammad Nuh. Dan tentunya beliau adalah seorang wakil DPRD Kabupaten Bekasi. Jadi bakalan seru banget perbincangannya, so jangan kemana-mana, tetap di Ada Podcast, Ada Parlementaria. Dan kali ini saya sudah bersama Bapak Muhammad Nuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget nih kali ini karena pembahasan kita ini terkait perjalanan karir Bapak. Sekaligus nanti kita akan mengulik-mengulik nih, kenapa nih bisa terjun ke politik. Tentunya akan ada cerita-cerita menginspirasi, cita-cita unik dari Bapak Muhammad Nuh. Ini biasanya panggil akrabnya apa nih Pak? Udah Pak Nuh boleh, Pak Nuh ya? Udah Pak Nuh aja deh. Pak Nuh aja ya, biar akrab juga nih sama Ada Lovers di rumah ya. Gimana nih Pak kabarnya nih? Alhamdulillah, saya baru pulang dari perjalanan dari Cirebon. Ya ingin mengambil pelajaran dari beberapa hal yang ada di sana. Oh iya? Baru sebentar aja nih. Apa aja tuh Pak? Oh, iya. Kalau boleh tahu, langsung ya intinya ya. Ya tentunya kan begini bahwa di beberapa daerah termasuk Cirebon misalnya itu pemerintah cukup berhasil dalam rangka membranding daerahnya. Oke, dalam branding daerah Misalnya Cirebon ya. Cirebon dikenal sebagai dulu udang rebon. Mungkin sekarang dengan mangga gincu, apalagi makanan-makanan apa tuh yang pagi-pagi yang suka ada tuh. Nah, itu kan paling tidak berhasil. Saya pikir pengalaman dari pemerintahan daerah manapun harus kita ambil, ya termasuk di daerah Pekalongan dengan batiknya. Nah, Bekasi ini apa? Mudah-mudahan ini menginspirasi saya sebagai wakil rakyat, kemudian bisa
menularkan inspirasi ini kepada dinas-dinas terkait. Demikian. Iya benar ya, berarti mengambil yang baiknya itu ya, dan semoga bisa diterapkan di Kabupaten Bekasi. Betul. Semoga bisa terlaksana ya Pak ya. Dan tadi saya juga sudah bersama Bapak tuh kayak kelihatannya capek hari ini. Kemana aja sih Pak emang Pak? Kok mau tahu aja? Iya. Ya tadi dari Cirebon tentu saja ingin mengambil beberapa hal, bukan sekedar kunjungan jalan-jalan, tapi ingin mengambil manfaat dari tentu saja dari segi kelasnya mungkin lebih kecil ya dari Kabupaten Bekasi dalam hal APBD, dalam hal PAD, tapi justru itu kenapa mereka berhasil kita tidak. Nah mungkin tentu saja yang baiknya kita ambil, walaupun saya juga yakin Bekasi juga ada hal-hal lain yang lebih hebat daripada daerah lain. Tapi yang namanya belajar kan kita ingin mengambil dari daerah orang lain yang bagus untuk kita bawa ke Bekasi. Nih Pak, tadi kan sudah menjelaskan lah ya, berarti tujuan Bapak ke Cirebon dengan tujuannya bukan hanya jalan-jalan pribadi gitu kan. Nah, berarti saya pengen tahu nih Pak, sebenarnya profil mulai dari pendidikan hingga pengalaman sekarang ini seperti apa? Sebenarnya saya agak kagok menceritakan diri sendiri. Kenapa nih Pak? Karena mungkin kalau saya berpikir di diri saya itu seolah diri saya nggak ada, yang ada adalah orang lain, bagaimana saya perjuangkan, gitu ya. Tapi nggak apa-lah. Begini gini, saya memang sejak muda, sekarang pun masih muda. Sekarang masih muda kan, abang ya? Sekarang masih muda. Betul. Misalnya gini, saya pernah mendirikan Yayasan Sekolah Rakyat. Alhamdulillah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan waktu itu, kemudian sampai membentuk cabang di 22 provinsi. Apa itu Yayasan Sekolah Rakyat? Ya ini membantu program yang namanya SMP Terbuka. Karena tidak semua daerah sanggup membuat apa namanya fisik sekolah karena mahal. Iya betul. Di sisi lain banyak bangunan yang belum termanfaatkan, misalnya masjid, misalnya madrasah, paginya sekolah, siangnya kosong. Nah ini bisa digunakan oleh para aktivis di daerah-daerah untuk melaksanakan kegiatan yang namanya pendidikan SMP terbuka, gitu ya. Ada juga disebabkan karena jarak sehingga anak siswa malas ya, karena dia harus harus membantu orang tuanya sebagai petani, sebagai nelayan. Waktu ini tidak bisa digantikan dan oleh karena itu membutuhkan sarana yang dekat. Sarana yang dekat apa saja yang ada di lingkungannya bisa digunakan sebagai kelas-kelas pembelajaran SMP terbuka, dan itu diantaranya itu. Kemudian di Bekasi saya juga aktif deh. Ya. Aktif dong. Berkegiatan mengirimkan tenaga khotib dan pengajian di banyak perusahaan, walaupun belum banyak sih ya sebenarnya. Tapi insya Allah akan banyak ya. Insya Allah, karena kata perusahaan hal ini juga dibutuhkan untuk menjaga kestabilan karyawan. Kalau mentalitasnya stabil, karena kan mereka berada dalam satu kawasan, dalam satu lingkungan kerja. Kalau mentalnya kurang bagus, timbul kerumunan, timbul kerusuhan, timbul kehebohan, hingar-bingaran yang menyebabkan prestasi kerjanya jadi menurun. Dalam hal ini spiritual pun sangat membantu kepada produktivitas, katanya begitu. Kemudian saya juga terlibat dalam hal ikut memperhatikan aktivis posyandu. Jumlahnya cukup besar. Saya ikut bergabung dalam Hikapindo. Jadi saya sebagai penasehat Hikapindo di Kabupaten Bekasi, saya juga penasehat pembina ya, lupa. Kayak mungkin dua-duanya kali Pak. Iya, karena ternyata aktivis posyandu yang ada di masyarakat ini tidak jelas honornya. Kalau honor itu kan sebenarnya penghargaan. Ketika mereka beraktivitas membantu masyarakat dengan cara menimbang bayi, belum lagi mencatat, kemudian masalah mengeliminir atau mencegah stunting, ya. Ini kan sebenarnya program pemerintah yang mereka bantu dengan tenaga mereka. Mereka dalam keadaan kepapaan, ketidakpunyaan, sanggup loh menjadi pahlawan zaman sekarang. Ya. Kalau pahlawan zaman dulu kan bambu runcing. Pahlawan zaman sekarang bisa jadi pakai polpen, menimbang bayi yang tidak sehat tadi, kemudian memberikan makanan tambahan. Berapa gajinya tuh? Gajinya
Ada yang bilang begini, 500.000 dibagi 9. Bahkan ya udah seikhlasnya. Seikhlasnya, seketemunya. Seketemunya. Nah, saya beranggapan bahwa setiap kegiatan sebaiknya harus ada anggaran, ya. Oleh karena itu melihat kondisi ekonomi mereka dan mereka adalah orang-orang yang siap berkontribusi untuk negara, harusnya kita perhatikan, ya. Kasarnya gini, kalau yang kaya-kaya nggak usah diperhatiin deh. Mereka sanggup bayar pengacara, bayar ini itu, tapi orang yang susah boro-boro bayar pengacara gitu ya. Kadang bersuara pun nggak ngerti. Nah, disinilah buat saya ada semacam kepuasan pribadi ketika membantu orang miskin. 100.000 itu bisa jadi yang mereka dapatkan sebulan misalnya, mereka akan ingatnya setahun tuh. Ya, tapi kalau orang yang sudah mapan 1 juta juga jangan-jangan bisa segini aja nih. Gitu ya. Belum lagi nanti biasanya kalau kita memberikan secara ikhlas nanti dapat doa-doa yang benar-benar diijabah gitu. Amin. Nah, pengertian membantu adalah ingin berusaha supaya kegiatan mereka teranggarkan dalam alokasi APBD gitu ya. Kalau dana saya kan nggak ada, gitu kan? Berarti yang Bapak inginkan terstruktur juga. Terstruktur, iya. Ya, supaya mereka sebagai tonggak pembangunan ini mendapat perhatian. Honor itu kan perhatian, bukan uangnya. Perhatiannya yang saya anggap penting. Berarti kalau tidak dihonor tidak mendapat perhatian. Saya pikir ini perlu dicamkan oleh bupati dan dinas terkait, juga oleh gubernur, oleh presiden. Jadi ketika ada satu aktivitas kegiatan yang tidak mendapat honor, jangan-jangan mereka tidak mendapat penghargaan. Iya. Gitu. Dan ya tidak dihargai. Tidak dihargai. Jatuhnya gitu ya Pak. Begitu. Berarti bisa kita simpulkan juga ya Developers ya, mereka yang para aktivis saja yang mungkin bayarannya hanya ya tidak seberapa, dia bisa maksimal untuk memberikan kepada masyarakat. Gimana kalau dibayar dengan maksimal ya? Mudah-mudahan kualitasnya menjadi lebih baik. Gitu, betul ya. Oke, seru banget. Ini padahal masih awal ya Pak. Iya, udah panas. Aduh, panas ya Pak. Nah, mungkin tadi itu hasil dari bisa dibilang ide dari Bapak ya, akhirnya bertemu dengan siapa dan akhirnya membentuk yayasan. Berarti Bapak pendidikan awalnya apa nih Pak? Pendidikan sih banyak deh. Ya biasa. Ya, artinya SMA, kemudian di kuliah juga pernah ya. Itu jurusannya apa tuh Pak? Jurusannya sebenarnya keguruan sebenarnya ya. Cuman ya begitulah ya. Kadang-kadang kan kita berhadapan dengan persoalan yang harus kita selesaikan sekarang. Betul. Ya, jadi apapun kita lakukan gitu ya. Di Indonesia kan belum terlalu tertib banget nih. Apakah seorang guru menjadi guru? Kadang-kadang belum tentu. Bener. Seorang guru suka kadang-kadang beda dari aktivis gitu iya. kan. Nah, ini kan problema siapa ini? Problema pusat lah yang bisa menata bagaimana kejuruan ini harus tertib ya, supaya orang belajar dengan spesifikasi dan spesialisasi tertentu termanfaatkan. Jangan sampai jadi dokter kemudian ternyata jadi bukan dokter, kan sayang tuh kan waktunya terbuang sia-sia gitu kan. Gitu. Tapi itu persoalan lain lah ya. Iya, itu nggak jadi persoalan Pak, itu malah jadi kisah inspirasi Pak gitu. Dari jurusan apa bisa menginspirasi juga. Nah, kemudian yang tadi kenapa bukan membentuk, kadang-kadang diajak ya, kadang-kadang diajak ya. Tadi seperti yayasan sekolah rakyat ya, karena tadi ada masalah yang memang ada di masyarakat adalah orang sebenarnya nggak mau sekolah, tapi persoalan mereka sekarang adalah mencari nafkah, membantu orang tuanya. Nah, ini kan kita harus memberikan fasilitas yang tambahan, bagaimana mereka bisa sekolah tapi mudah dijangkau oleh mereka. Nah, itu kita membentuk yayasan yang namanya yayasan sekolah rakyat. Namanya pun seperti dulu tuh ya, sekolah rakyat. Aktivitas fokusnya adalah SMP terbuka, gitu ya. Nah, kemudian yang tadi saya lihat masalah aktivis posyandu ini kan, saya yakin database-nya ada di Dinas Kesehatan. Nah, yang belum bagus banget, belum ada banget ya, ini soal insentif yang mumpuni. Ya, nggak harus mumpuni dalam artian UMR lah ya, tapi yang pantas lah ya, karena rata-rata aktivis posyandu itu rata-rata mereka sudah mengorbankan waktu
dan keluarga untuk masyarakat. Iya, betul. Dan ini mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Gitu. Benar. Syukur-syukur diberikan jasa. Iya. Apalagi memang stunting yang sedang difokuskan juga oleh Kabupaten Presiden loh. Bekasi. Iya, benar. Iya, harusnya menjadi perhatian oleh pemerintah manapun, termasuk Kabupaten Bekasi. Oke ya, cukup panjang ya perbincangan di awal ya Pak. Iya. Oke, sebelum perbincangannya semakin detail lagi nih Pak. Biasanya nih, dengan kesibukan Bapak yang cukup padat, sebelum memulai aktivitas, itu ada kegiatan ngapain aja Pak? Ya biasanya sih saya usahakan bangun jam 4 pagi, saya upayakan qiyamul lail ya, bahasa kitanya apa, sholat malam lah ya. Iya. Kadang-kadang kita perlu merenung, kita nggak tahu nanti siang akan berhadapan dengan apa, oleh karena itu pagi-pagi kita pasrahkan diri, kita serahkan hati, ini harus ikhlas loh, berhadapan dengan kondisi nanti siang. Karena Rasulullah pernah bilang begini ya, sebaik waktu yang terbaik untuk umatku adalah di waktu paginya. Jadi kalau paginya bagus, insya Allah awal harinya bagus, paginya bagus, siangnya bagus, mudah-mudahan malamnya bagus. Ya, kadang-kadang begini nih, hal-hal yang sederhana menurut saya. Kadang-kadang dengan kondisi tertentu saya harus nyupir sendiri, lelah. Ketika lelah, tanpa sadar ngantuk, ya. Suka merem sendiri ya? Ngantuk gitu ya, ketika ngantuk maaf, itu misalnya kadang-kadang setir tuh berjalan oleng. Dan beberapa kali pernah, hampir menyentuh atau nabrak motor di depan, kaget. Tapi tiba-tiba kenapa saya bisa membelokkan setir, saya berpikir itu siapa yang ngebelokin itu? Iya. Refleks padahal tiba-tiba. Posisinya nggak sadar ya? Iya, dalam kondisi ngantuk tiba-tiba kenapa? Ya, nah saya berpikir inilah mungkin tadi doa yang insya Allah yang saya ucapkan dan kita semua ucapkan ini penting ya, makanya doa itu ada yang namanya sifatnya perlindungan ya termasuk jangankan untuk hal keseharian, untuk baca Quran pun kita dianjurkan untuk berlindung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya gitu ya. Jadi ada sisi-sisi lemah, kalau orang suka bilang sisi apes. Ya, sisi apes ini yang mesti kita tutup dengan apa? Perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita salat qiyamul lail sebelum subuh kita berdoa, mudah-mudahan di hari nanti yang akan kita jalani Allah berikan perlindungan baik yang kita nggak sadar maupun yang kita sadari. Demikian, Mbak. Oke, ini juga sebagai sentilan buat saya sih Pak sebenarnya. Enggak sih. Soalnya saya mengaku Pak, tapi ini benar ya. Jadi kalau misalkan saya bangun pagi yang benar-benar dari mulai jam 4 atau enggak sebelum jam 4, itu memang akan lebih teratur sampai hari-hari akhir gitu sampai malam. Tapi kalau misalkan bangunnya telat, tiba-tiba gerasak gerusuk, terus udah belum lagi nanti berantakan, nah udah jadi harinya benar bisa dibilang adalah hari sial takutnya gitu ya. Iya. Jadi memang harus ada persiapan di pagi itu gitu dengan santai, jadi orang berdoa. bisa cerah wajahnya bukan karena bedak, Mbak. Saya pakai bedak lagi. Itu karena amalnya. Jadi gini gitu katanya. Jadi kalau orang bangun pagi itu cerah, gitu ya, itu katanya ya karena persoalan dilepaskan. Ketika malam harinya bangunnya itu cerah, tapi ketika tidurnya nggak nyaman disebabkan karena banyak PR-PR yang masuk dalam pikiran yang belum selesai, ketika bangun pun dia dalam kondisi deg-degan, nggak jelas, dan wajahnya pun jadi tidak cerah ya. Jadi bukan karena bedak, Mbak. Iya, bukan karena skincare juga ya. Bukan karena nyindir si Mbak. Gak apa-apa. Oke Pak, dengan kegiatan yang padat tadi ya Pak ya, ini sebenarnya gimana sih Pak mengatur waktunya gitu agar semua terbagi rata, keluarga, karir, dan mungkin rapat-rapat selain itu? Ya sebenarnya kan begini, kalau menjadi wakil rakyat, apalagi saya wakil rakyat di Bekasi, dalam artian di daerah 2 ya, wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bekasi. Agak beda mungkin ya dengan DPR RI, agak beda mungkin dengan di provinsi, karena saya tinggal bersama masyarakat. Jadi masyarakat taunya yang namanya anggota DPRD adalah manusia yang super power, yang semuanya bisa, yang harus bisa menyelesaikan masalah ya. Padahal kadang-kadang sama aja sebagai manusia
kita sering kali suka emosional, ya. Tapi bagaimana cara dalam kondisi emosi nggak boleh tuh kita perlihatkan ke orang, ya. Apalagi mungkin saya pribadi punya apa ya, punya pegangan begini. Kalau orang datang untuk minta makan, saya nggak boleh tolak. Okay. Ya. Kalau orang datang untuk kebutuhan urgen, saya tidak boleh tolak gitu. Pengertian urgen kali ya, ada orang yang hari ini harus operasi, kan urgen. Hari ini harus, ya tadi ya, nggak punya beras di rumah, ya. Hari ini harus, yang begitu-begitu saya pikir, ya sebagaimana dalam Islam juga diajarkan, kalau orang sudah minta buat makan, mintanya beneran. Yang lain kalau minta buat bayar cicilan Alphard gitu kan. Kok Alphard ya, minta cicilannya ya? Agak gelinjak nih Pak ya. Kadang-kadang kita juga muncul, Pak saya belum bayar cicilan, aduh sama, dalam hati sama gitu. Saya juga belum bayar gitu. Ya tapi kadang-kadang bagaimana caranya kita harus menjawab dengan bijak yang enak didengar oleh mereka juga. Ya kalau terbaca sampai gestur marah, bahasa kita ngegas, wah kalah poin kita tuh, ya karena walau bagaimanapun kita diminta untuk menjadi wakil rakyat, apapun harus kita tampung, apapun harus kita selesaikan. Kalau enggak ya nanti dulu deh. Ya begitu. Balik lagi untuk rakyat itu ya Pak ya. Iya. Berarti cara Bapak sendiri nih, boleh dikasih tips saya juga untuk menutupi. Kan namanya juga manusia ya Pak ya, pasti memiliki rasa tiba-tiba amarah atau mungkin memang lagi nggak mood saat hari itu gitu. Nah, menutupi rasa-rasa yang takutnya berdampak negatif itu bagaimana tuh Pak? Kita ini kan, kalau saya pribadi, bagaimana saya tidak terlalu responsif. Jadi kan ada pesan dari para ulama begini, janganlah kita berjanji ketika sedang senang. Janganlah kita memutuskan perkara ketika lagi emosi. Nah, orang datang bawa proposal, dalam hati sama, saya juga punya duit gitu, dalam hati kan. Tapi gimana caranya? Paling jawaban standarnya doain ya, mudah-mudahan ada dana. Enggak sekarang, gitu ya. Kemudian memang kadang-kadang setiap kita juga pengen memuaskan siapapun. Permintaan apapun kita kita penuhin. Biasa lagi gembira, pengertian lagi gembira kadang di kantong lagi ada dana nih, padahal nggak tahu bahwa belum tentu dana kita cukup. Ya oleh karena itu katanya jangan kita memberikan janji ketika kita lagi gembira, dan janganlah kita memutuskan suatu perkara ketika lagi emosi. Ya apalagi dengan bahasa-bahasa yang kasar, yang galak. Ya gue juga butuh, bukan lu aja. Kalau itu bahasa itunya ya. Tapi kan akhirnya balik lagi ke perkataan yang jadi sudah akhirnya, ditanam ya Pak ya. Paling ketika itu diam dulu, kemudian ingin mencoba mencari kosakata yang baik, redaksional yang cukup, ya. Karena terus terang orang lain lebih susah dari kita, orang lain ya lebih tidak berpendidikan dari kita, ya. Di mana-manapun orang yang berpendidikan harus ngalah. Orang yang katanya yang waras harus ngalah, gitu ya. Mudah-mudahan anggota dewannya waras semua. Oke, perbincangan kita semakin seru banget nih, ada lovers ya. Jadi tolong nih ya, biar kita semakin semangat lagi untuk berkarya dan memberikan informatif dan kisah inspiratif. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bisa juga langsung follow @ada_production_official. Oke Pak, kita berlanjut lagi. Tadi kan sudah membahas terkait profil dan kegiatan-kegiatan sosial nih Pak. Dan Pak Nu sendiri ini aktif juga di bidang partai ya. Jadi boleh diceritain perjalanan karir di partai itu awalnya seperti apa nih Pak? Iya, di PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera, saya termasuk dari PK loh. Sebelum Partai Keadilan Sejahtera ada yang namanya Partai Keadilan. Jadi Partai Keadilan sebelum Sejahtera. Sekarang belum ada sudah S-nya ya? Partai Keadilan Sekarang sudah ada S-nya Sejahtera. Ya, memang pemilihan nama ini saya
saya bangga dengan partai saya karena memang sebenarnya persoalan masyarakat dua, keadilan dan kesejahteraan. Coba deh kalau orang kampanye dimanapun, dua inilah yang pasti selalu menjadi disuarakan, ya? Disuarakan. Tema utamanya adalah keadilan dan kesejahteraan. Ya, nantilah panjang kalau kita baca di ceramah. Iya, nggak cukup ada Nggak waktunya, cukup. Pak. Di Bekasi, alhamdulillah saya bersama Dr. Sa'aduddin waktu itu bupati berperiode yang lalu, 2 periode yang lalu ya kira-kira ya. Ketika beliau menjadi ketua DPD PK dan PKS, saya menjadi kaderisasi. Apa sih kaderisasi? Yang menata keanggotaan. Jadi di PKS ini yang namanya masuk partai PKS itu nggak bisa gitu-gitu aja. Misalnya gara-gara orang punya duit, saya pengen jadi sekum, nggak bisa. Jadi harus lewat yang namanya proses kaderisasi atau bahasa screening kali ya. Ya, kenapa? Supaya bangunan partai ini bagus, supaya support kegiatan ini disupport oleh seluruh anggota. Kenapa? Anggotanya sudah punya visi yang bagus, cita-cita yang bagus, semangat yang bagus. Ini yang saya lakukan sebagai ketua kaderisasi sekian lama. Jadi bisa dibilang, katanya sih, sebagian besar kader PKS Kabupaten Bekasi itu anak buah saya loh. Gitu. Didikan saya. Didikan saya loh, nggak apa deh, biar kenal ya. Benar, kan dikenal dengan baiknya, ilmunya gitu Pak. Gitu. Nah oleh karena itu saya suka dipanggil Ustadz, suka dipanggil, karena katanya sih suka jadi rujukan dalam hal ini, nggak apa-apa lah ya. Kemudian ketika saya pernah di Provinsi Jawa Barat 2004-2009 sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Alhamdulillah yang ikut mensukseskan Gubernur Ahmad Heriawan. Tapi cuman uniknya waktu itu dari Dapil Cirebon Indramayu. Oke, dari Cirebon itu. Jadi walaupun tinggalnya di sini di Bulak Kapal Permai, ya tapi rupanya ditugaskan oleh PKS waktu itu untuk bertugas di Jawa Barat, menemani waktu itu Dani Setiawan, setelah Dani Setiawan baru Ahmad Heriawan dengan Dedek Yusuf, kemudian balik lagi ke Bekasi menjadi ketua DPD PKS 2 periode. Alhamdulillah kata orang sih bahwa kontribusi daya juang teman-teman PKS luar biasa, ya sempat anggotanya 5, kemudian 8, sekarang 10. Ya, paling tidak ada sedikit lah persentase kerja saya mudah-mudahan. Ya gitu. Nah itu di PKS, kemudian PKS sekarang mempercayakan saya menjadi wakil ketua DPRD. Tentu saja saya sebagai wakil ketua DPRD ingin mengambil dong, apa sih problema utama masyarakat Bekasi supaya orang Bekasi ini puas tinggal di Bekasi. Saya menyimpulkan begitu, ya. Supaya saya ini bekerja walaupun ditugaskan oleh PKS, saya tidak serta-merta harus ikut partai, tapi partai menugaskan saya untuk tolong serap aspirasi masyarakat agar menjadi energi perjuangan saya dan seluruh anggota Dewan dari PKS. Oke, berarti bisa dibilang sebagai pelaksana juga gitu ya? Yes, begitu ya. Jadi buat saya kesulitan masyarakat adalah energi besar untuk saya memperjuangkan. Jadi gini kira-kira nih, capeknya saya membuat masyarakat bisa tidur. Iya. Ya, tapi atau kalau buat masyarakat terjawab gitu ya. Kalau sebaliknya, kalau saya nggak pengen capek, khawatir masyarakat jadi nggak bisa tidur. Karena nggak bisa makan, nggak punya pekerjaan dan sebagainya. Dalam hal ini mudah-mudahan jadi amal soleh buat saya. Amin, amin, amin. Boleh nggak sih Pak diceritakan juga nih persiapan dan target partai jelang udah mulai pemilu nih? Iya. Tentu saja setiap partai menginginkan kursi yang banyak. Kursi yang banyak diartikan sebagai kepercayaan, ya, bukan sekedar bagi-bagi uang, tapi kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan aspirasinya ke kami. Nah, dalam hal ini saya sebagai wakil ketua DPRD, sebagai anggota PKS juga pengen bahwa keberadaan saya sebagai wakil ketua DPRD mampu meraup suara yang baik, yang banyak. Karena itu buat partai berarti kerja saya di Kabupaten Bekasi ini ada dampaknya, ada keberhasilan, dan mudah-mudahan saya bangga dengan partai saya bahwa tadi
kita menginginkan keadilan dan Kesejahteraan. kesejahteraan menyebar di Kabupaten Bekasi dan nanti se-Indonesia. Oke, Pak. Itu menjadi semangat saya untuk berjuang menjadi wakil ketua DPRD. Amin, amin, amin. Nah, berarti kan itu sudah sebenarnya udah menceritakan hal-hal menarik ya, Pak ya, yang sudah terjun. Berarti kira-kira ada lagi nggak, Pak, hal-hal menarik yang akhirnya setelah terjun dalam politik, dalam bekerja sama untuk sosial-sosial itu Ya, ada nggak? kan kalau saya begini, saya mengartikan bahwa PKS ini lebih besar aktivis sosialnya. Ya, sedikit aktivitas politiknya. Tentu saja yang disebut aktivitas politik adalah perjuangan anggota dewan di ruang kedewanan. Ya, bagaimana memperjuangkan anggaran, politik anggaran, kemudian bagaimana menjadikan aspirasi masyarakat menjadi kegiatan yang utama. Ya, kalau tidak salah, 20% anggaran pendidikan, mungkin kalau saya klaim itu teman-teman saya dari PKS juga tuh, dari pusat, sehingga perhatian kepada dunia pendidikan menjadi bagus. Ya, itu dulu. Nah, kalau saya bagaimana terjemahan di Bekasi? Bagaimana saya ingin menerjemahkan bahwa saya melihat begini, Bekasi ini masyarakat yang sibuk ya. Kebanyakan orangnya, yang senang juga ada. Saya bicara kebanyakan. Sibuknya sibuk apa nih, Pak? Contoh, saya tinggal di Dapil 3 di Tambun. Iya. Rata-rata para suami itu keluar dari Tambun pagi hari, pulangnya malam hari dalam kondisi lelah. Benar sih. Ya, kondisi lelah. Tuh ramai, Pak, kalau di stasiun. Wah. Iya, jadi sangat padat, Padat crowded, sekali. ya, crowded sekali. Saya berpikir mereka butuh apa sebenarnya sih? Saya berpikir mereka butuh kenyamanan hidup. Bagaimana Pemkab Bekasi lewat aspirasi dewan menjadikan masyarakat Kabupaten Bekasi nyaman tinggal, hidup, tidur di Kabupaten Bekasi. Salah satunya, sebaiknya sih ada taman wisata atau arena-arena wisata atau destinasi wisata yang level kabupaten. Jakarta dikenal dengan kebun binatang. Bekasi di mana? Kebun binatang nggak ada. Belum kedengeran tuh. Jakarta dikenal dengan Ancol. Bekasi di mana? Belum kedengeran tuh, kan gitu. Kan gitu. Mungkin ada tetapi emang tidak dikenal. Makanya saya bilang belum kedengeran. Iya. Untuk memberikan ruang, untuk memberikan masukan. Iya, benar. Ya. Di level kabupaten sebaiknya ada, di level kecamatan ada semacam area wisata, spot-spot wisata. Misalnya berarti 23 dong ya, 23 kecamatan ada dong spot-spot wisata. Ya. Oh iya, betul. Ya. Berarti sebaiknya juga ada lahan terbuka, area terbuka atau spot-spot wisata di level desa. Ya. Supaya apa? Saya pingin orang Bekasi ketika mencari nafkah di luar, pulang ke Bekasi, belanjanya di Bekasi. Yang namanya wisata, rata-rata itu ada makan bakso, makan somai, beli es teh manis, jalan-jalan sama anak. Nah itu kan buang-buang uang. Ya, orang kalau sudah wisata berapapun dikeluarin. Nah oleh karena itu sebaiknya bikin dong. Ya makanya dinas terkait nanti insya Allah akan didengar oleh PJ Bupati. Amin. Ya bikin dong spot-spot wisata di level Bekasi supaya duit orang Bekasi belanjanya di Bekasi. Iya. Sehingga yang jualan bakso ya saya gitu atau si Mbak atau teman-teman semuanya gitu kan. Jualan jualan tadi es teh manis kita semua sehingga nanti Bekasi itu tumbuh. Disitulah pengertian orang nyaman hidup di Bekasi. Bekasi ya. Di tempat tinggalnya gitu. Iya, di tempat tinggal. Jadi nggak usah keluar-keluar lah. Kalau sekarang kan kondisinya ibu-ibu termasuk si Mbak jangan-jangan nih kalau beli brownies ke Bandung. Iya benar. Beli browniesnya 250.000, ongkosnya 1 juta. Aduh, mahal banget ya, Pak. Ya, termasuk jalan-jalan ke Ancol. Ancol yang namanya tiket terusan itu 250.000 kalau salah. Mungkin ya, 250.000. Kalau bawa anak 5 berapa? Habis tuh. Gajian habis. Nah, padahal Ancol ada itu kalau buat Jakarta itu prestasi karena itu BUMD kan. Kerjasama antara APBD dengan pengusaha di sana sehingga jalanlah itu. Nah, Bekasi boleh dong. Padahal potensi banyak loh, ada 15 danau. Benar. Di Bekasi coba di sekelilingnya bikin kayak jogging track. Ya. Bikin dong danau-danau yang bisa
alat-alat yang mahal apa tuh kalau yang di pantai apa tuh yang kayak motorboat, banana gitu. boat. Banana boat begitu kan bisa Iya, dibikin benar-benar. tuh ya. Yang agak bagus sudah ada tuh yang di Danau Situ Abidin ya. Nah itu agak bagus. Saya pikir, Iya, di situ udah mulai ada perahu-perahu. nah ya. artinya saya sih beranggapan bahwa sebenarnya masyarakat punya keinginan, tinggal Pemkab Bekasi harus memberikan ruang untuk berkontribusi. Masyarakat kadang-kadang punya cara untuk bagaimana hidup benar, ya. Betul. Termasuk itu tadi kan persoalan pertama ya, soal hidup nyaman. Yang kedua, saya sih pingin hidup di Bekasi ini persoalan sampah selesai. Jangan ada tuh sampah bertebaran di rumah-rumah penduduk. Atau di kali. Atau di kali. Ya berarti kan dinas terkait harus segera dong, cekatan dong, ya. Bawa dulu. Ya berarti kan kalau di sini baru ada yang namanya Burangkeng ya, tempat pembuangan akhir sampah. Nah, itu kan membutuhkan teknologi, ya kenapa tidak? Teknologi kan bisa dibeli. Singapura daerah yang kecil. Kecil ya. Pasti sulit tuh. Daerah kecil dia harus selalu bersih, rapih, itu nggak kelihatan tuh sampahnya. Ya, saya belum pernah ke Singapura sih. Belum. Boleh saya ceritakan nih? Bersih banget, Pak. Ya, artinya bersih gitu. Nah, ini kan ya kalaupun kita nggak ke sana, tenaga ahlinya aja dibajak. Dalam hal teknologi ya, meniru untuk mengambil ilmu orang lain dengan cara majak boleh-boleh saja kok ya, dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya gundukan sampah. Tinggal tantang saja dinas terkaitnya yang mana yang bisa menyelesaikan ini. Saya pikir siapapun yang ada di Kabupaten Bekasi harus bisa nih persoalan sampah ya. Dan ini kalau Bekasi bisa mengentaskan sampah menjadi yang sudah selesai. Iya, artinya bisa menjadi percontohan se-Indonesia. Karena dimanapun sampah belum beres di Indonesia. Betul. Lawan sampah juga bisa. Ya padahal yang dilawan adalah orang. Iya, benar. Padahal kita yang nyampah disebutnya ya. Ya, kadang-kadang saya bercita-cita bagaimana sungai-sungai di Bekasi seperti Venesia. Tahu Venesia kan? Tahu. Saya ngeliat di TV aja sih. Saya juga kalau itu film-film ya. gitu kan. Iya, bersih, sejuk Bersih. gitu. Saya Gak ada pikir kotoran. bisa lah gitu kan. Jadi memang orang-orang Bekasi harus punya pikiran besar, kemudian melaksanakan dengan hal yang mulai dari hal-hal kecil-kecil. Demikian, Mbak. Oke, untuk ada lovers jangan lupa untuk follow, like, and subscribe. Di follow juga Instagramnya @adaproduction. Jadi jangan bergeser dulu, kita lanjut lagi nih Pak Nuh nih. Kita lanjut lagi, tadi kan sudah membahas isu ya Pak ya. Isu-isu tentang sampah, isu tentang wisata. Nah bagaimana nih Pak mengenai isu pengangguran-pengangguran yang ada di Kabupaten Bekasi? Iya, Bekasi ini luar biasa, daerah yang sibuk, daerah yang diisi oleh kira-kira ada yang bilang 7.000 perusahaan, ada yang bilang 8.000 perusahaan yang berada pada kawasan dan non kawasan. Jumlah kawasannya aja ada 10. Ya, entah itu MM 2100, JBK 1, JBK 2, Delta dan sebagainya. Yang di luar kawasan juga banyak, yang dekat dengan penduduk. Ya, tentu saja Bekasi menjadi daerah yang dikunjungi oleh banyak orang dari luar Bekasi. Ini menyebabkan juga kecemburuan. Ya. Oleh karena itu, sebenarnya alhamdulillah Bupati yang lama sudah memberikan semacam guidance atau arahan bagaimana 30% dari lowongan pekerjaan di Kabupaten Bekasi ini hendaknya diisi oleh warga Bekasi. Pengertian warga Bekasi adalah berKTP Bekasi. Ya, karena susah kalau lihat orang asli dan bukan berKTP Bekasi. Nah, ini pun kita mengawal isu ini, ya, isu pengangguran, walaupun tetap saja masih banyak, ya, jumlah pengangguran yang ada dengan berbagai sebab. Ya, salah satunya ya kadang-kadang mereka tidak punya akses ada lowongan kerja di mana. Ada lagi disebabkan karena
tidak gampang masuk dengan ijazah SMA. Ya, sementara buat orang Bekasi ada catatan lagi. Di mana ada kampus di Bekasi? Iya. Nah, ini kan persoalan lagi. Banyak sih yang namanya kampus ruko. Iya. Nah, ini mudah-mudahan ke depan semua unsur pemerintahan sepakat untuk mengadakan Universitas Bekasi. Ya, bisa nggak? Bisa, ya saya pikir. Karena aset Kabupaten Bekasi banyak, ya. Gedung-gedung yang teronggok misalnya, itu kan ada Islamic Center tuh. Di utara, di Gabus ya, Islamic Center, jadikan aja kampus. Ya, atau beberapa ruko-ruko yang mati gara-gara COVID, gara-gara terjangan COVID kemarin, kan banyak yang ruko-ruko yang nggak berfungsi. Ya udah beli murah aja oleh Pemkab Bekasi, dijadikan kampus. Kalau jadi kampus kan hidup. Ya, artinya ini biaya murah ya. Nah, ini juga bisa jadi solusi. Nah, terkait dengan pengangguran, alhamdulillah Dewan juga selalu memantau, meminta supaya Disnaker menyurati perusahaan-perusahaan yang ada di Bekasi agar yang pertama kali mendapat informasi tentang lowongan kerja adalah Disnaker Kabupaten Bekasi. Dan Disnaker Kabupaten Bekasi lah yang harus mendistribusikan ke kecamatan, ke desa-desa, ke medsos, ya. Supaya apa? Yang pertama kali mendapatkan informasi adalah warga Kabupaten Bekasi. Nah, ini mudah-mudahan dari sini ada, saya yakin ada lah dampaknya, walaupun secara database belum saya miliki. Ya, tapi ada persoalan selanjutnya. Ya sebaiknya dibuat dong yang namanya di Bekasi tidak boleh ada daerah yang blank spot istilahnya, apa tuh? Daerah yang tidak bisa mengakses wifi. Oh iya, benar. Nah, jadi tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal. Buat saya tidak ada sinyal di zaman sekarang mirip orang yang sedang dipenjara. Karena tidak punya akses. Kalau orang yang dipenjara kan karena badannya yang terkungkung. Tapi orang yang tidak punya akses, dia nggak bisa kemana-mana, ya, nggak bisa nanya, padahal nggak tahu informasi. Iya. Saya belum lama ya di daerah sini Bojongmangu. Ketika saya ke Bojongmangu lah nggak ada sinyal. Luar biasa, padahal dekat sekali. Nah, ini tentu saja sebaiknya harus difasilitasi oleh Pemkab Bekasi, oleh dinas terkait, bagaimana supaya dibentuk yang namanya wifi pedesaan atau RT RW net atau apapun namanya, agar masyarakat bisa kumpul. Sudah dilakukan oleh dinas terkait, yakni masjid-masjid tempat pembelajaran ya. Nah, itu sudah dilakukan. Saya pikir bagus. Cuman katanya baru 50 masjid. Itu pun berdasarkan permintaan. Padahal setahu saya jumlah masjid di Bekasi minimal ada 1.500. Kalau orang sudah dikumpulkan di masjid dengan fasilitas wifi, ya, maka pelajar akan datang ke sana ingin mengerjakan PR, mencari informasi. Masjid penuh. Insya Allah mudah-mudahan ketika sholat apapun jamaahnya banyak. Ya, bukan sekedar dia ingin main wifi dan sebagainya. Oke Pak, berarti pembahasan terkait isu pengangguran yang pertama kali ya, itu adalah terpusatnya informasi terkait lowongan pekerjaan yang memang khusus untuk kabupaten sendiri dulu gitu ya Pak ya. Tapi menurut saya yang sudah saya mendengarkan kegiatan-kegiatan yang tadi Bapak melakukan sosial, yang pertama yang saya dengar adalah sekolah tadi. Yang dimana itu kan sebagai bibit ya Pak ya, bibit pertama yang tadinya dia memang bersekolah itu tidak bisa, bukan karena tidak mau, tetapi memang untuk pekerjaan gitu. Akhirnya diadakan sekolah itu menurut saya sudah menjadi langkah awal ya untuk mengatasi pengangguran tersebut. Berarti kalau dari Bapak sendiri kira-kira yang efektifnya gitu ya, paling efektifnya tuh apa tuh kalau di Kabupaten Bekasi dengan berbagai macam SDM dan banyak sekali sumber-sumber daya? Ya, tentu saja kalau ketika bicara ingin meningkatkan kualitas warga Bekasi, yang agar bisa diserap oleh semua perusahaan Bekasi, ada beberapa pendekatan. Yang pertama, BLK-nya ditingkatkan dong kualitasnya. Ya, jadi jangan semua ngejahit dulu. Terus terang ngejahit ya agak susah ya, karena berhadapan dengan industri besar. Ya, real yang bisa kita kembangkan sekarang tentang medsos ya, keterampilan untuk bisa jualan lewat IG, lewat TikTok, Live TikTok, dan sebagainya. Itu saya pikir hal yang sudah
memang nggak usah diajarin juga masyarakat akan Udah tahu. Tinggal difasilitasi dong. Diberikan fasilitasnya tadi seperti wifi RT RW net, wifi pedesaan atau apapun namanya itu. Sedikit lagi saya ingin menginfokan karena ini saya pikir bermanfaat buat warga Bekasi. Tadi saya punya gagasan bikin dong yang namanya Universitas Kabupaten Bekasi, kali Universitas Kiai Haji Nur Ali misalnya, atau Universitas Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Aset ada kok, ya. Masa jangan sampai kalah Bogor terkenal dengan IPB-nya, Bandung dengan ITB-nya, ini Bekasi loh, masa nggak punya sih, gitu ya. Saya pikir sarana tersedia, tinggal kemauan dan seluruh pihak kompak ya, karena bagaimana orang Bekasi sekolah di Bekasi. Kemudian kalau nggak salah sih di zaman Saudin sudah pernah digagas yang namanya ITSB, Institut Teknologi, S-nya lupa, B-nya Bekasi. Itu kerjasama PMK Bekasi dengan ITB. Ini mungkin nanti saya akan ingatkan lagi Pak Bupati, tolong ini dilanjutkan ya, karena ITB sudah mau loh buka di sini. Iya benar. Oke Pak De, tadi kan sudah membahas yang cukup luas dan saya juga mendapatkan insightful juga nih Pak ya hari ini. Bapak sudah aktif di bidang sosial, politik, lalu juga Bapak juga mengamati ya yang ada di Kabupaten Bekasi, setiap ke kota, setiap ke negara juga memperhatikan gitu kan ya. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, sekarang ini Cikarang sedang viral, yaitu tentang berita yang berkeluyuran lah ya di sosial media terkait staycation bareng bos kalau mau perpanjang kontrak nih Pak. Nah dari Bapak sendiri nih, peran terkait isu yang beredar, yang berada di Cikarang ini yang lagi hangat sekali perbincangan, ini bagaimana nih perannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi? Iya, ini kan isu ini bermula dari Twitter apa sih? Saya sih ngeliatnya TikTok saat TikTok itu. Ya, oke. Dari TikTok, kemudian disambut, kemudian direproduksi ulang dengan berbagai dan ternyata banyak cara. Yang relate, banyak yang setuju. Ya, emang isu sensitif, ya. Di satu sisi ada semacam perhatian masyarakat. Kalau ini benar terjadi, marahlah masyarakat. Ya, oleh karena itu, saya yakin semua anggota dewan juga punya perhatian yang khusus tentang ini. Ya. Tapi ini persoalannya adalah semacam dunia undercover. Di balik dunia yang nyata, ketika ditelusuri bisa jadi hilang karena persoalan ini biasanya adalah tidak semua korban mau ngomong terkait dengan bisa jadi ancaman, bisa jadi nama baiknya tercoreng, dan narasumber untuk mencari narasumber seperti ini susah banget. Oleh karena itu supaya tidak gegabah ya, DPRD sudah, saya sebagai wakil ketua dan pimpinan yang lain sudah meminta kepada komisi terkait untuk berkoordinasi dengan dinas terkait dan kepolisian juga, tolong ini ditelusuri sebesar apa masalahnya, wujud persoalannya kayak apa. Kan kita punya perda tentang perlindungan wanita, ya. Kemudian dicari datanya di PT mana ya, tapi tidak sekedar untuk menakut-nakuti si korban, atau sekedar menjadi menakut-nakuti si pengupload berita pertama, karena bisa jadi dia menyampaikan berita karena keprihatinan, bukan ingin menjelekkan Bekasi. Nah, buat saya informasi apapun harus dikejar, jangan sampai khawatir ini seperti gunung es ya. Kelihatan dikit padahal di bawahnya banyak, karena tidak semua orang lapor. Oleh karena itu, kita sudah meminta kepada kepolisian sebaiknya dibukalah desk pelaporan. Ya, silahkan melaporkan orang yang pernah mengalami ini kepada siapa dari apa, ya. Syukur-syukur, gitu ya. Syukur-syukur siapa yang melakukan, syukur-syukur ada buktinya. Ini sebagai pintu masuk. Paling tidak, menurut saya, manfaatnya adalah orang yang pernah melakukan agak gemper bahasa Sunda ya, jadi takut. Iya, benar Pak. Itu. Yang kedua, orang yang tadinya iseng, yang sudah melakukan jadi langsung berhenti. Ya, ini menurut saya sebagai corong yang baik buat kami terus terang para wanita-wanita yang bekerja itu dalam kondisi lemah.
Iya. Mereka butuh pekerjaan, mereka butuh makan tiap hari. Mereka tidak mau pulang ke kampungnya dalam kondisi diberhentikan, di PHK. Sementara biasanya yang melakukan tekanan-tekanan seperti adalah mungkin manajemennya. Memang tidak tertulis, ya, tapi bisa jadi teleponan, ya kan bahasanya nggak mungkin tegas lah, ikut juga kan nggak mungkin. Tapi ada mengarah ke sana. Nah, oleh karena itu biarkanlah dulu ini mengalir dan sudah mulai kayaknya tuh yang ingin melaporkan. Betul. Ya, mudah-mudahan ketemu ibaratnya kalau hulu ledaknya di mana, ya. Mudah-mudahan kita semua ingin Bekasi ini konteksnya adalah peduli kepada ini, ya. Kita punya masalah kemudian kita selesaikan dan Bekasi menjadi daerah yang bermanfaat buat siapapun di Kabupaten Bekasi, termasuk buat perempuan, apalagi di Kabupaten Bekasi sudah ada Perda Perlindungan Perempuan, jadi perempuan dilindungi. Oke Pak, berarti lebih baik menyarankan untuk perempuan berani bicara, tetapi di tempat yang khusus, sesuai, ya, jangan bikin isu. Iya betul. Ya, kan ada Dinas Perlindungan Wanita dan Anak, ada juga Polsek dan sebagainya. Syukur-syukur ditemani oleh ya nanti ada pihak-pihak yang bisa menemani kok untuk melindungi nasibnya dan dari ancaman-ancaman siapapun. Oke, berarti memang disarankan juga nih Pak, emang terkait pelecehan ataupun ya terkait dengan perempuan bisa terkena mental gitu Pak. Jadi tidak berbicara, ada rasa ketakutan betul. Jadi menurut saya ketika ada isu seperti ini yang harus digait terus nih ya Pak ya. Yang tadi Bapak juga inginkan juga. Ya, mudah-mudahan endingnya adalah baik bahwa kami pemerintahan ingin Bekasi bersih dari praktek-praktek yang tidak resmi. Betul. Yakin kalau ditelusuri tidak ada, kalau ditelusuri ya. Tapi kalau ini diangkat, maka orang-orang yang iseng terhadap orang-orang yang lemah, terutama perempuan, buruh-buruh perempuan, maka dia akan menghentikan tindak sewenang-wenangnya tersebut dan tidak melanjutkan kembali. Dan dalam hal ini perempuan mendapat martabat untuk bisa bicara. Ya, betul. Amin amin. Semoga terselesaikan ya untuk permasalahan ini dan bersih Kabupaten Bekasi ya Pak. Oke Pak, berarti kira-kira nih Pak, aspirasi apa lagi nih Pak yang sudah diperjuangkan untuk rakyat? Boleh diceritakan dan sebutkan juga. Iya, karena yang jelas Bekasi ini yang namanya kerja DPRD bukan kerja saya pribadi, kerja kolektif kolegial. Saya disertai dengan 49 orang, total 50 orang, dan yang namanya DPRD sifatnya adalah pengawasan, bukan membangun. Yang membangun adalah dinas terkait, mengawasi, budgeting dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kerja-kerja yang ada di Pemkab Bekasi adalah kerja DPRD juga. Ya. Oleh karena itu tentu saja masih banyak PR dan banyak keberhasilan. Tadi sudah banyak ruang-ruang terbuka yang menjadi taman bermain, taman lansia, jogging track, yang itu saya pikir sudah paling tidak memfasilitasi sedikit orang-orang yang ingin berwisata lokal di Kabupaten Bekasi. Ya, tinggal satu, saya kemarin juga ngobrol dengan dinas pariwisata. Sebenarnya di level bawah yang namanya wisata itu adalah odong-odong. Tolong difasilitasi, diresmikan, dijaga supaya tidak terjadi kecelakaan. Mereka nggak butuh wisata yang jauh-jauh, tapi odong-odong naik jalan-jalan, tinggal spot-spot destinasi lokalnya dibentuk supaya ada kunjungan kemana, bukan hanya muter-muter. Iya betul, jadi bermanfaat juga jadi kunjungannya itu ya muter-muter. Ya, ala kulihal tadi beberapa hal sudah bersama Bupati sudah kita gaungkan. Contoh soal kita buat yang namanya akselerasi percepatan pembangunan daerah. Ya, soal tadi pengangguran sudah kita pantau, kemudian nanti rencananya akan kita buat juga tim rescue untuk percepatan infrastruktur daerah. Jadi sebaiknya kalau ada jalan-jalan rusak jangan terlalu teronggok terlalu lama. Yang rusaknya tadinya levelnya cuma 5 juta, jangan sampai 6 bulan jadi 100 juta. Ya, tapi ada rescue cepat nanti. Bentuknya seperti apa? Kita tunggu nanti bersama Bupati kita untuk mewujudkannya. Ditunggu ya, pemirsa ya. Karena saya DPRD bukan Bupati. Iya betul. Oke Pak, berarti rencana program ke depan yang sedang dan akan berjalan ini apa aja nih Pak? Kan tadi bahwa yang namanya DPRD sifatnya mengawasi, ya, menganggarkan, jadi bukan merencanakan. Jadi apa janji Bupati kita akan pantau.
kita akan on the track supaya tercapai karena sifatnya kita membantu bukan mengganggu loh. Ya karena bupati eksekutif dengan DPRD ada satu kebersamaan yakni pemerintahan. Jadi kalau bupati gagal kita juga gagal. Oleh karena itu tugas DPRD adalah mengingatkan bupati, mendorong, mensupport dan menganggarkan, dan dampaknya adalah masyarakat menjadi nyaman tinggal di Kabupaten Bekasi dan APBD sebesar-besarnya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Oke, udah kayak ini ya, orasi ya Pak? Iya. Berarti ini nyambung juga nih Pak, pesan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Yang pertama, silahkan menyalurkan aspirasi kepada dewan yang Anda pilih. Karena itu saluran yang resmi. Berikan data-data yang lengkap tentang problema pembangunan yang ada di Kabupaten Bekasi. 50 anggota Dewan Kabupaten Bekasi, insya Allah di 2024 menjadi 55, itu ada saluran resmi. Ketika Anda milih, maka Anda berhak juga menegur. Kalau Anda milih saya, tegurlah saya, ingatkan saya, maka insya Allah ini menjadi energi besar untuk saya berjuang, menyuarakan di forum resmi, di rapat-rapat di DPRD itu, dan saya yakin pilihan tidak harus kepada saya, kepada siapapun, kepada 50 orang silahkan. Dekati dewannya, kemudian kenali nomor handphonenya, kalau perlu datangi rumahnya, kalau perlu surati, dan itu menjadi saluran resmi, karena menguatnya anggota legislatif akan menjadi penyeimbang dalam hal pembangunan di Kabupaten Bekasi. Demikian. Oke Pak, itulah dia tadi penutup kita. Tetapi boleh sekali lagi nih Pak, untuk pesan dan harapan untuk DPRD Kabupaten Bekasi. Untuk berarti harapan internal ya? Iya, betul. Harapannya tentu saja, berarti harapan ke saya juga, saya yakin bahwa kita ingin tadi bahwa semua anggota DPRD yang 50 orang aktif mendengar keluhan masyarakat, aktif mencatat keluhan masyarakat, aktif mengkodifikasi, mengelompokkan, karena tidak semua keinginan adalah kebutuhan. Ya, mungkin kalau di share ke masyarakat, keinginan banyak banget, padahal anggaran kita cuma 6,7 triliun. Yakin bahwa hasilnya, bahwa dari hasil yang kita rekap kemarin, keinginan masyarakat itu bentuknya ada sampai kepada 40 triliun. Nah, bagaimana kita memilah, mengelompokkan menjadi kerja-kerja komisi, menjadi kerja-kerja di dinas-dinas, itu yang akan kita wujudkan ke depan. Oleh karena itu kembali, anggota Dewan hendaknya turun ke masyarakat, karena dengan turun ke masyarakat akan mendengar denyut nadi kehidupan masyarakat Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia tadi perbincangan yang seru dan perbincangan yang sangat insightful pada hari ini. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Pak Nuh dan sudah meluangkan waktu juga nih untuk saya. Begitupun juga untuk ada podcast lovers juga di sini. Iya, betul. Oke, ada podcast lovers, itulah dia tadi perbincangan yang seru bersama Bapak Muhammad Nuh sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Jadi tetap ikuti terus, ada production, ada parlementaria yang lebih seru lagi. Oke Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain hari yang lebih ceria lagi dan lebih menginspirasi untuk ada podcast lovers. Dan saksikan terus ada podcast, ada parlementaria dengan dewan-dewan yang lain. Bye-bye! Terima kasih kepada Ada Production yang telah memproduksi Ada Parlementaria.
yang alhamdulillah bisa menjadi wadah buat masyarakat mengetahui kinerja anggota DPRD wakil rakyat Anda. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan jangan lupa untuk menikmati produksi atau tayangan-tayangan dari ADA Production berupa ADA Parlamentaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.